Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya percaya Presiden Prabowo sesungguhnya anti korupsi. Dalam sepekan terakhir, dia sudah menyerukan perang terhadap korupsi di dua tempat berbeda. Hari Rabu kemarin, tanggal 22 Juli, dia mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri untuk menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan jabatan maupun terjerumus dalam praktek korupsi. Dalam upacara prasetya perwira TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Presiden menyerukan para perwira remaja itu untuk tidak pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan, katanya tegas. Sekali saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan kehormatan, tambahnya. Sebelumnya pada Jumat 17 Juli, Presiden juga menyatakan pemerintah akan bertindak tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan uang negara. Saya tidak toleran, saya tidak akan ragu-ragu, kata Prabowo saat memimpin panen raya bersama TNI di Malang, Jawa Timur. Prabowo nampak memang ingin menyatakan kepada publik bahwa dia akan memerangi korupsi. Kasus korupsi yang menimpa dua orang kepercayaannya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah dan mantan Kepala BGN Dadan Hidayana, bisa dibilang sebagai tamparan keras bagi dirinya. Wajar bila Presiden nampak begitu marah pada para koruptor yang bahkan berada di lingkaran terdekatnya. Apalagi Presiden memang sejak awal masa pemerintahannya berulang kali menunjukkan komitmen verbal yang sangat kuat untuk memerangi korupsi. Bahkan bisa dibilang, tema anti korupsi merupakan salah satu benang merah pidato-pidatonya. Jadi soal komitmennya untuk menghabisi korupsi tidak perlu diragukan. Tapi kini pertanyaannya, bagaimana tekad itu dia terjemahkan menjadi praktek nyata menghabisi korupsi yang bertahan lama? Saya percaya Pak Prabowo tidak korup. Dia itu sudah sangat kaya raya. Dia tidak perlu lagi berusaha memperkaya diri. Tapi masalahnya, sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang jujur tetap bisa memimpin pemerintahan yang korup bila sistem yang diperlukan untuk mencegah korupsi lemah. Kegagalan pemberantasan korupsi justru sering terjadi bukan karena Presiden ikut mencuri uang negara. Korupsi bisa bertahan dan berkembang karena Presiden misalnya terlalu mempercayai orang-orang dekatnya atau menerima laporan yang sudah disaring oleh bawahannya. Menunjuk orang-orang yang punya loyalitas politik dan bukan karena integritas, serta mekanisme pengawasan yang tidak mampu menjangkau lingkaran kekuasaan sendiri. Saya sengaja menempatkan faktor orang-orang dekat di urutan pertama karena itu adalah salah satu kondisi yang menyuburkan korupsi. Kalau Presiden hanya curiga kepada lawan politik tapi tidak kepada lingkaran dalamnya sendiri, pemberantasan korupsi hampir pasti gagal. Presiden perlu mempertahankan kesiapan untuk menghukum orang-orang yang paling dia percaya sekalipun. Korupsi justru berkembang ketika para pejabat merasa memiliki pelindung politik. Karena itu, Presiden memang perlu menunjukkan contoh yang jelas. Ketika masyarakat melihat bahwa bahkan orang yang dekat dengan Presiden pun dapat diperiksa secara adil bila ada dugaan yang kuat, pesan yang lahir sangat berbeda. Di Indonesia, masyarakat harus melihat bahwa hukum lebih tinggi daripada kekuasaan. Kasus Febri merupakan contoh terbaru yang menarik untuk diperhatikan. Febri adalah orang kepercayaan Prabowo yang disebut-sebut menangani banyak kasus korupsi raksasa. Ketika Polri melakukan langkah-langkah cepat, keras, dan tegas untuk menahannya, terjadi kehebohan yang luar biasa. Pada akhirnya, kasus Febri memang dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi saya percaya, Presiden tidak akan mengintervensinya dan justru memastikan bahwa penegakan hukum dijalankan secara bertanggung jawab. Hotman Paris Hutapea sempat melakukan blunder dalam kasus ini. Dia dengan sembrono seolah mengatakan Polri seharusnya minta izin dari Presiden terlebih dulu sebelum mentersangkakan Febri. Akibat pernyataan serampangan ini, Hotman mendapat serangan tajam. Orang-orang Presiden pun menegaskan tak perlu ada soal izin dari Presiden untuk kasus Febri. Presiden dalam hal ini tak perlu dan tak akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan. Sebelumnya, kasus Dadan Hidayana juga menunjukkan bagaimana Presiden tidak campur tangan dalam penanganan dugaan kasus yang dilakukan mantan Kepala BGN. MBG adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Ratusan triliun rupiah dianggarkan untuk program ini.
Dadan sendiri adalah ahli serangga yang sangat dipercaya Pak Presiden. Tapi begitu dugaan korupsi BGN dibongkar, tak ada campur tangan Presiden untuk mencegahnya. Sekarang bila pertanyaan diperluas menjadi apakah ada menteri aktif kabinet merah putih yang telah divonis korupsi? Sejauh ini jawabannya belum ada. Kasus-kasus yang menonjol lebih banyak melibatkan wakil menteri, kepala badan, pejabat tinggi lainnya. Namun beberapa kasus yang terjadi saat ini memberi pelajaran penting bagi kita semua. Pertama, penangkapan itu dapat dipandang sebagai indikasi bahwa pemerintah dan lebih spesifik lagi Presiden tidak akan pandang bulu memerangi korupsi. Tapi ini juga menunjukkan bahwa korupsi saat ini dilakukan juga atau justru oleh orang-orang yang dipercaya Presiden. Pada akhirnya Presiden sebaiknya mendorong orang-orang di sekitarnya untuk berani menyanggah dan atau menyampaikan kabar buruk. Presiden butuh orang-orang yang berani mengatakan, Pak Presiden, kebijakan ini bermasalah, atau Pak Presiden, orang yang Bapak percaya sedang melakukan penyimpangan. Kalau semua orang hanya mengatakan siap Pak, Presiden justru kehilangan informasi yang paling dibutuhkan. Dalam organisasi modern, kritik internal yang jujur seringkali merupakan sistem peringatan dini terhadap penyimpangan. Tapi setelah mengatakan itu semua, kita perlu menyadari bahwa perang melawan korupsi bukanlah persoalan individual melainkan sistem. Presiden bisa saja merekrut orang-orang baik, tapi bila sistemnya rentan, kebaikan orang-orang itu bisa jadi sia-sia. Karena itu untuk memerangi korupsi, Presiden bersama-sama orang-orang kepercayaannya perlu meninjau ulang bukan terutama orang-orang yang dipilihnya untuk mengisi jabatan kekuasaan, namun terutama sistem pemerintahan yang memungkinkan korupsi demi korupsi terjadi. Membangun sistem anti korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Pemerintah harus memperhatikan apakah ada desain kebijakan yang membuka peluang penyalahgunaan. Apakah mekanisme pengawasannya memadai? Apakah proses pengadaan transparan? Apakah ada konflik kepentingan? Apakah aparat penegak hukum dapat bekerja independen? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pak Prabowo dan kawan-kawan harus menyadari membangun negara ini tidak tergantung pada hanya kejujuran individu. Banyak pemimpin berpikir, saya harus mencari orang-orang yang jujur. Padahal pemimpin negara modern seharusnya berpikir, saya harus membangun sistem yang tetap bekerja bahkan ketika ada orang yang tidak jujur. Kalau sistemnya baik, orang jahat pun akan kesulitan mencuri. Kalau sistemnya buruk, orang baik pun lama-kelamaan bisa tergoda. Kita harus bisa membedakan politik anti korupsi dan sistem anti korupsi. Politik anti korupsi bergantung pada tekad seorang pemimpin. Sementara sistem anti korupsi membangun institusi yang tetap bekerja bahkan ketika suatu hari nanti pemimpin berganti. Negara yang berhasil menekan korupsi dalam jangka panjang umumnya mencapai kemajuan bukan karena selalu dipimpin orang-orang luar biasa, tapi karena mereka berhasil membangun aturan, insentif, pengawasan, dan budaya kelembagaan yang membuat penyalahgunaan kekuasaan semakin sulit dilakukan. Itu menurut saya adalah warisan yang paling berharga yang bisa ditinggalkan oleh seorang presiden. Karena itu Presiden Prabowo sebenarnya bukan hanya pemimpin politik. Ia juga seharusnya adalah arsitek organisasi terbesar di Indonesia, yaitu pemerintah. Seorang arsitek tidak dinilai dari seberapa keras ia memarahi tukang. Ia dinilai dari apakah bangunan yang ia rancang kokoh. Demikian pula presiden. Ia tidak hanya dinilai dari seberapa keras pidatonya mengecam korupsi. Ia juga akan dinilai dari apakah sistem yang ia bangun membuat korupsi semakin sulit dilakukan. Saya menyarankan kita semua mendukung tekad Presiden Prabowo memerangi korupsi. Tapi kita harus ingat, perang melawan korupsi membutuhkan orang-orang baik dan sistem yang juga baik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.